Halo teman-teman yang budiman, pernah dengar istilah seniman kan? Tapi pernah dengar istilah seniman kontemporer juga nggak? Nah, seniman kontemporer itu adalah seorang seniman yang katanya memproduksi karya berdasarkan konteks hari ini dan menentang aspek-aspek dari idiom-idiom tradisional atau modern. Karena kalau kita artikan secara bahasa, kata kontemporer ini berasal dari kata kontempo yang bisa kita artiin saat ini, kurang lebih gitulah kira-kira. Nah, tapi kudaku nggak mau ngebahas peristilahan yang boring itu. Kudaku maunya kepo sama gimana sih seniman yang hidup di zaman ini. Kalau misalnya nih ya, seorang seniman individual terus menciptakan sebuah karya, terus gimana bisa coba menavigasi kekayaan intelektual dalam budaya kontemporer hari ini yang susah banget kalau kita mau ngomongin originalitas. Lalu gimana kalau misalnya seniman-seniman yang bekerja secara kolektif berbagi rekognisi? Yakin bisa. Ada juga seniman-seniman yang pakai nama samaran yang katanya menjunjung tinggi nilai-nilai artivisme. Padahal cuma sok-sokan anonimus aja kayak kudaku. Nah, terus ada banyak juga yang mengampanyekan ide-ide alternatif yang mereka anggap sebagai bentuk pemberontakan kemapanan budaya atau sosial politik yang lebih besar deh. Dan juga mereka menganggap ide alternatif yang mereka usung bisa menentang pasar seni yang mengkooptasi itu katanya. Kudaku cuma pengen bilang gini, kalau kita mau ngomongin apa sih kreativitas itu, terus mau bandingin sama gagasan soal seniman sebagai seorang jenius yang soliter, yang katanya punya kekuatan budaya yang kuat, itu udah basi karena udah banyak banget kerja-kerja kreatif yang bisa ngegantiin paradigma itu. Gila kali ya, masih aja pakai paradigma yang udah usang itu. Udah 2 abad lalu loh, terus masih dipakai di zaman milenial ini. Masih menganggap seni adalah hal yang sakral dan spiritual. Lupa sama bagaimana kerja kreatif itu. Atau jangan-jangan ini semua ulah konspirasi sekolah seni kali ya. Mending tutup deh tuh sekolah-sekolah seni. Ya kalau nggak mau tutup, ubahlah kurikulumnya. Masa gitu-gitu aja. Sekolah kan harus peka sama zaman. Coba deh kepoin gimana kontestasi ide dan praktek-praktek seni hari ini. Di satu sisi ada banyak banget seniman-seniman yang pencapaiannya adalah membuat karya non gigantik dan cantik, juga artistik yang semakin menggelitik karena cuma buat hiasan atau dekorasi rumah-rumah mewah doang, atau dipajang di galeri-galeri atau museum-museum wow yang kudaku anggap sih modus produksi dan distribusinya gitu-gitu doang. Nah, di sisi lain juga ada banyak seniman-seniman yang bekerja secara individu atau kolektif deh, yang katanya menawarkan ide-ide alternatif, berlagak kolaboratif. Bagi kudaku sih itu cuma impulsif, yang di banyak kasus enggak substantif, karena masih sangat didikte sama struktur sosial yang kaku, alih-alih cuma pengen dibilang aspiratif dan proyektif. Karena itulah kenapa sih para seniman dicitrakan sebagai seorang yang jenius, nan mulia, yang
yang dianggap bahwa aspirasinya terproyeksikan atau juga sering dianggap menyenangkan. Dan kita semua sepakat sama imajinasi kolektif itu. Sampai-sampai nih ya, ada banyak orang yang ngejadiin seni seperti agama. Nah tapi itu sih masih mending deh, walaupun parah juga sih. Tapi nih ya, yang lebih parah tuh sebenarnya kalau seni udah terlembagakan atau tersentralisasi. Atau jangan-jangan ini ulah konspirasi antara kolektor, lembaga pendanaan, dewan kesenian, dan birokrat-birokrat yang berurusan sama kesenian kali ya. Selamat datang di zaman kocak, di mana kesenian dan seniman terlembagakan. Sang jenius menjadi seorang profesional. Para seniman, 30%-nya pergi ke sekolah-sekolah pasca sarjana di Amerika dan Eropa untuk mengejar gelar MFA. Dan setelah lulus, bingung berperan, mencari posisi di mana. 30% lainnya sibuk mencari dana riset dan bikin proyek, diguyur sama dana CSR dari Ford atau HIVOS dan hibah dari Kementerian Kebudayaan. 30%-nya lagi apatis, alih-alih berkreasi dan mengeksplorasi biar karya-karyanya dipamerin di biennale-biennale, di art fair, di koleksi museum-museum, dan dibeli kolektor-kolektor. Dan 10% mereka yang diharapkan sibuk kirim-kirim aplikasi biar bisa residensi di lembaga-lembaga di negara-negara yang belum terafiliasi sama mereka yang artsy-artsy. Selamat datang di zaman kocak, di mana politik pasca kebenaran menjadi indikasi dan seniman telah mati.